Selamat malam, selamat datang kembali di program kita MP Channel Official bersama saya Fitriani MP. Nah, kali ini sahabat MP kita bakal bincang-bincang ala pesilat yang pastinya masih dari Merpati Putih dan yang masih hangat-hangatnya habis bertanding, habis babak belur. Langsung aja yuk kita ngobrol dengan Mas Ari. Halo, Mas Ari. salam perguruan. Salam perguruan. Mas Ari, gimana Mas, sehat kabarnya? Ya, puji Tuhan sehat, lancar, sudah recovery juga dari pertandingan kemarin. Untuk sekarang masih persiapan kembali untuk next fight selanjutnya. Oh, jadi setelah ini bakal ada pertandingan lagi? Pasti akan ada pertandingan lagi. Tidak putus ya untuk di beberapa fight kemarin. Untuk saat ini masih prepare aja, tunggu calling dari si pihak promotor. Oh, jadi setelah misalnya udah menang terus nih ya, itu bakal lanjut lagi, labas lagi untuk pertandingan selanjutnya? Atau gimana sih biasanya peraturan silat komunikasi bebas? yang terakhir sih dari after fight silat bebas, pihak promotor One Pride sendiri ingin saya bertanding di One Pride MMA. One Pride, langsung turun di One MMA. Pride. Wah, ini sih suatu kebanggaan sekali nih untuk sahabat MP. Jadi dari Merpati Putih sendiri, khususnya ada Mas Ari Fadilah yang telah memenangkan 2 kali pertandingan di silat bebas Indonesia. Dan nantinya bakal lanjut, kita doain aja ya, semoga nantinya bakalan lanjut ke next ke One Pride MMA. Jadi setelah ini bakal ada pertandingan untuk masuk ke MMA atau gimana? Latihan sih setiap hari, persiapannya pasti bertemakan MMA ya. Kita striking, kita ground fight, karena pada saat nanti sudah ada info untuk fight selanjutnya, saya harus siap dimanapun diletakkan untuk di pertandingannya, mau itu silat bebas kembali atau itu di MMA-nya. Tapi dengar-dengar kalau misalnya udah 2 kali menang ini bakal ada perebutan belt gitu kan ya? Kemungkinan sih seperti itu, tapi saya kurang paham untuk peraturan struktur di dalam silat mengenai pertandingan selanjutnya saya akan perebutan belt atau tidak. Tapi yang jelas setelah ini bakal di-calling lagi untuk bermain lagi, untuk bertanding. Oke, kita udah tahu nih sahabat MP, kemarin Mas Ari itu sudah memenangkan 2 kali pertandingan di silat bebas Indonesia. Dan sempat juga nih Mas ya, pertandingan pertama itu ada pro sama kontra nih ya. Aku sempat ngeliat tuh rame banget karena kan Mas Ari itu cukup satu babak ronde ya, satu ronde kan tuh ya. Satu ronde dipukul di bawah lawannya kalau nggak salah ya. Iya. Nah itu bisa sampai jadi pro sama kontra tuh kenapa sih awalnya emangnya? Sebenarnya itu udah berjalan mulus sesuai peraturannya silat bebas, yang dimana kita main striking, ketika lawan jatuh, selagi belum ada wasit memberhentikan pertandingan, kita bisa mendapatkan kesempatan 3 kali pukulan. Ground and pound tersendiri, ground and pound, tapi dengan syarat tidak di 3 titik tumpu, di mana harus standing, tetap kuda-kuda. Tidak boleh di posisi mount, tidak boleh di posisi neon belly, tidak boleh di posisi ground fight itu sendiri. Harus tetap berdiri, ground and pound ke bawah. Tapi itu sempat ramai banget loh itu, yang gara-gara Mas Ari itu kan mukul di bawah tuh. Mungkin karena banyak banget netizen yang kurang mengenal nih ya, dan tahu peraturan dari silat bebas itu sendiri kali ya. Iya, karena kan silat bebas untuk di pertandingan saya kemarin baru pertandingan yang kedua kalau tidak salah ya. Dari pertandingan pertama saya masuk di pertandingan silat bebas yang 02. Iya. Kalau saya tidak salah. Nah, di mana peraturan silat bebas tidak banyak yang memahami. Jadi banyak kritik dari netizen yang tidak mengenakan. Iya, jadi untuk saya pertandingan juga silat sempat baca bebas. sih itu kan, kok netizen ini sampai mikir netizen ini gampang banget sih mengejat gitu kan, sedangkan dia tuh nggak tahu gitu kan peraturan silat bebas ini seperti apa gitu. Jadi mereka tuh menganggap hal yang dilakukan Mas Ari kemarin itu salah gitu. Jadi mereka bilang, ya ini kok kayak gini sih pemainnya, banyak banget tuh kan? Banyak. Saya juga sempat melihat sih dari komentar, tapi saya tidak respon karena balik lagi mereka tidak tahu apa yang. Tapi gatel nggak sih tangan tuh pengen ngebales? Kalau saya sih tidak mau pusing untuk ngurusin begituan ya, karena buang waktu saya, dibalik saya banyak kesibukan yang lain.
Ya jadi biarin aja, biarkan mereka yang belajar dengan sendirinya atau mereka mencari tahu. Jadi balik lagi biar untuk rasa penasaran si netizen lebih tinggi terhadap silat bebas One Pride MMA. Mungkin kalau misalnya sahabat tempe yang udah tahu, mengenal banget nih ya, peraturan dari silat bebas Indonesia, nggak akan mengejat seperti itu ya Mas ya? Yes, benar sekali. Tapi sempat nggak Mas, ada netizen yang gatel banget nih sampai nge-DM Mas Ari sendiri pribadi gitu? Masalah yang pertandingan syukurnya kemarin. sih tidak ada sih. Syukurnya Nggak sampai tidak ya? ada sih. Cuman di komentar kolom Cuma komentar di aja komentar, rame. tapi komentar ada beberapa yang bilang saya tidak suka dengan atlet ini, saya pengen balok, saya cuma ketawa aja untuk lihat isi chat komentar yang ada di akun YouTube-nya One Pride MMA. Karena dia tidak paham, mungkin juga dengan usianya yang dia menonton seperti itu tidak ada bimbingan dari orang tua. Iya. Jadi dia asal untuk ngebalas komentar-komentar tersebut. Nah, untuk pertandingan yang kedua nih Mas, kemarin kan untuk pertandingan yang kedua ini kan dapat juara 1 juga nih ya. Ya. Itu mainnya juga tuh 3 babak. 3 Ya. round ya. 3 ronde. 3 ronde. Nah, itu kayaknya tuh mulus-mulus aja nih, lancar. Tapi di ending tuh kayak kalian tuh ngedapetin respect banget tuh loh dari pemirsa, dari netizen di luar sana. Karena setelah itu ada si lawan tuh sampai meluk Mas Ari kan, kalian saling berpelukan kan? Sebenarnya ini bukan pertandingan yang pertama sih terhadap saya dengan Hendrik. Udah ketemu sama Mas Udah Hendrik pernah, sering? sebelumnya saya udah pernah ketemu dia di Bandung di event yang sama silat bebas tapi bukan One Pride. Oh, bukan One Pride. Bukan One Pride. Ya, itu di Bandung kita ketemu silat bebas, duel silat bebas. Saya ketemu dia. Makanya saya sudah mengenal Hendrik itu bagaimana kita saling respect. Oh, makanya pas udah selesai pertandingan itu sempet kan tuh Hendrik juga ngalungin medali kan? Iya. Saking udah kenalnya udah Saking udah pernah kenalnya. ketemu juga ya. Tapi di balik itu di luar kita berteman, di dalam pada saat kita match ya Tetap kita ya. tetap harus sportivitas, Baku hantam. baku hantam. Terus nih Mas, baik lagi nih ya untuk yang pertandingan yang pertama. Kan kalian tuh banyak banget tuh netizen tuh yang komentar negatif di tempat yang pertandingan pertama, yang Iya. gara-gara Mas Ari tuh mukul di bawah sampai lawannya udah begitulah. Nah, itu aku mau nanya nih, kalau untuk berteman sama si lawannya itu baik-baik aja kan? Baik-baik aja nggak karena sampai yang iya. ribut ataupun Tidak, apa tidak. gitu. Kita tetap berteman karena juga pihak lawan ini beberapa orang saya kenal. Oh, kenal. Beberapa orang saya kenal, termasuk teman saya juga. Jadi tidak ada perselisihan antara kedua pihak atlet. Karena kita tetap berjalan, selesai dari pertandingan, dia balik ke campnya, selesai recovery, dia berlatih kembali, dan saya akan berlatih kembali. Kemungkinan ada kemungkinan kita akan ketemu juga. Akan ketemu lagi. Akan ketemu lagi. Berarti bakal seru banget nih ya. Yang satu pasti bakal berusaha untuk membalas kekalahannya, dan satu juga bakal berusaha untuk mempertahankan kemenangannya. Ya, benar sekali seperti pertandingan saya yang kedua, saya melawan Hendrik itu juga saya tidak terlalu berani untuk masuk karena dari postur kan. Iya, dari sedang postur kayak lebih ke Hendrik defense itu gitu ya. sangat besar menurut saya dibanding postur saya. Postur Hendrik sangat besar. Di mana di pertandingan di Bandung dia pernah saya kalahin juga. Pada saat pertandingan yang kedua saya juga wanti-wanti untuk saya berpikir dia pasti akan membalas kekalahan yang lama. Tapi Mas Hendrik juga pernah lawan sama Mas Randy loh, dan kalah juga. Oh. Jadi ini turunan dari coachnya. Mungkin turunan dari ini. Dari coachnya juga mungkin bisa jadi ya. Mungkin karma kali ya. Karma dari coach. Bisa jadi. Nah, aku mau tanya juga nih, untuk masalah ada suplemen khusus nggak sih setiap mau pertandingan itu? Suplemen khusus jika ada sponsor yang mewadahi, saya mungkin ada. Tapi untuk di pertandingan kedua kemarin belum ada untuk suplemen itu sendiri. Paling ya cuma jaga makan, kurangi karbonya, kita banyakin proteinnya dari yang kita olah sendiri di rumah. Jadi di MPSF ini benar-benar latihan cuma sekedar latihan aja, nggak ada suplemen segala macam gitu ya? Atau gimana? Tidak bisa dibilang juga sih, tidak bisa. Tapi kan ini bicaranya personal ya? Iya. Maksudnya bicara personalnya untuk saya sendiri ada, tapi hanya beberapa orang tertentu aja. Hanya beberapa orang tertentu. Tidak bisa untuk mewadahi dari satu tim saya sendiri. Oke.
Jadi kalau waktu yang rame-rame itu yang masalah berantem itu ternyata netizen itu salah banget ya. Dikiranya mungkin kalian juga bakal lanjut nih untuk berantem di luar gitu. Ternyata tidak. di luar itu malah mereka tuh baik-baik aja. Baik-baik aja. Sempat foto bareng kan ya? Sempat di luar kita sempat pelukan. Sempat foto bareng, mungkin ngobrol juga. Sempat ngobrol juga. Bahwasanya saya juga mempertanyakan dari pihak lawan saya apakah ada yang terlalu parah. Ada yang cedera atau cedera enggak, parah. gitu ya. Dia bilang aman-aman saja. Oke. Oh ya, oke. Jadi sahabat tempe, buat teman-teman yang sempat ngejudge yang aneh-aneh itu mungkin belum tahu nih gimana mereka kedekatannya. Ternyata di luar dari pertandingan itu mereka tuh baik-baik aja, nggak ada masalah apa-apa dan masih berteman baik aja sampai sekarang. Masih berteman baik. Nah, untuk di luar dari Merpati Putih nih Mas, hobi Mas Arif sendiri apa sih? Hobi saya apa ya? Hobi saya banyak sih. Jadi tidak ada satu Nggak ada hobi satu yang terlalu gitu. ini. Kadang kalau misalnya lagi pengen motoran, saya motoran karena saya anak satu darah Maluku, satu darah Jakarta. Kita berdiri di satu darah Jakarta, mother chapter di Indonesia. Kadang kalau lagi saya pengen motoran, kadang lagi sepedaan. Kadang saya juga suka piara hewan, apapun yang saya lihat saya suka saya pelihara. Oh gitu, termasuk mantan dipelihara juga nggak? Oh tidak. Itu hanya satu sih. Kebetulan dia ada di belakang. Oh gitu. Jadi Mas Ari ini juga udah punya pacar nih? Udah punya pacar. Oh. Udah. Yang bilang, oh ini masuk ganteng, pas turun juga ganteng. Hati-hati saya, udah ada yang punya. Tapi sempet nggak sih si doi ini ngerasa khawatir ketika Mas Ari itu bertanding, apalagi kan dipukul tuh ya, mukanya sampai babak belur. Sempet sih ngeliat kayaknya sampai bengep-bengep gitu. Syukurnya pada saat saya bersama dia, saya belum pernah mempertunjukkan bahwasanya fisik saya itu terlalu rusak di hadapan pacar saya ini. Jadi tidak terlalu khawatir di bagian dia lah. Jadi dia tetap kayak berdoa, bilang hati-hati pertandingannya, pasti bisa. Kayak support dia itu yang paling utama untuk saya. Buat jadi penyemangat tersendiri lah ya. Tapi waktu ngerasain dipukul di muka itu gimana sih rasanya? Pasti sakit mau ngerasain nggak? Nggak, maksudnya bener-bener yang aduh sampai keliangan banget, sampai gimana gitu. Tapi kan habis dipukul ya, masih tetap stand lagi tuh. Itu karena sudah terbiasa kan. Saya bukan pertandingan pertama atau yang kedua. Di balik saya silat bebas kemarin ada beberapa pertandingan, itu udah terbiasa dengan impact pukulan si lawan. Jadi udah tahu penanganannya. Pada saat saya kena damage yang sangat keras, saya harus bagaimana. Nah, pada saat saya ditendang juga yang keras itu saya harus bagaimana. Jadi itu tidak asal lu keras, lu bisa ngalahin gua. Nah, gitu, bukan cuma seperti itu. Kalau kita di MMA, kalau kita cuma mengandalkan kerasnya aja, kita pasti akan kalah. Kalau dia tidak punya konsep dalam pertandingan tersebut. Nah, selama bertanding nih kan tadi Mas Ari bilang tuh udah banyak pertandingan, udah sering main lah istilahnya ya. Itu pernah ngalamin kejadian terfatal apa sih pas bertanding? Kalau di profesional belum ada. Alhamdulillah puji Tuhan saya belum pernah, jangan sampai belum ada. Tapi kalau dulu saya lupa juga ya. Tahun 2013 atau 2014 saya pernah pertandingan amatir itu di Kota Medan. Karena saya tadinya cabang Medan pindah ke Jakarta. Pada saat saya di Medan, saya pertandingan amatir, saya pernah patah tulang sebelah kiri tangan. Patah tulang sebelah kanan? Ya, kiri. Yang kiri? Yang kiri patah tangan. Dan itu sangat fatal. Pernah berpikiran tidak mau berturun lagi untuk pertandingan apapun yang berbau dengan martial art. Tapi pada saat saya ke Jakarta, saya kenal promotor martial art. Pada saat tahun tersebut, dia termasuk salah satu promotor internasional yang bisa melepaskan atlet-atlet ke wadah internasional. Nah, dia menawarkan saya, kamu mau nggak untuk main di MMA? Saya sempat bilang, saya panggil dia abang, bang. Saya dulu itu pernah cedera. Di mana pada saat saya cedera sampai sekarang itu belum ada ketemu pertandingan kembali. Segi mental pasti saya akan drop, karena pernah kejadian yang hal tersebut yang parah itu. Tapi dia meyakinkan saya, lu pasti bisa. Lu pasti bisa, kita coba dahulu. Pelan-pelan saya diajak untuk main boxing, kickboxing, Brazilian Jiu-Jitsu. Jadi semua saya diwadahi sama dia untuk ilmu bela diri. Saya di boxing ketemu dengan salah satu champion juga di international champion yang ada di Indonesia dulu.
kickboxing saya dibawa ke salah satu menurut saya itu master kickboxing. Iya. Ya itu Martijn de Jong, dia orang Belanda. Dia mengajarkan saya selama 2 tahun. Langsung dari orang tersebut yang mengajak saya. Untuk yang Brazilian Jiu-Jitsu sama wrestlingnya saya diajarin sama Escobar. Itu benar-benar langsung datangan dari orang luar negeri semua ya? Iya. Berarti ilmunya mantep dong. Karena latihan. Nih, tapi ada kekhawatiran sendiri nggak sih Mas? Kan pernah ngalamin namanya cedera patah tulang tangan gitu ya. Ketika dari patah tulang tuh kita latihan lagi tuh ada kekhawatiran nggak sih, rasa takut? Di awal takut pasti. geser lagi Di awal pasti. Karena dulu pada saat saya belajar jab aja, itu kan ada kayak bunyi tek gitu. Di awal pasti. Tapi makin kesini saya percaya, saya sehat, saya kuat. Tuhan menyertai saya. Buktinya pukulan ternyata berbalik, pukulan kiri saya lebih kuat dibanding sebelah kanan. Iya, emang sempat nggak juga sih untuk yang video pertandingan itu emang Mas Ari itu terkenal dengan pukulannya yang kuat ya. Ya, dari bisa bikin lawan goyang gitu kan. Nih, Mas Ari sendiri kan ganteng nih ya. Menurut siapa nih? Menurut ya katakanlah saya. Nih, ada kekhawatiran nggak sih Mas mukanya tuh takut hancur, jadi jelek, jadi rusak gitu dengan ikut pertandingan karena basic saya dulu orang bela diri dan kakek saya juga melihat saya punya basic di bela diri. Sebelum saya pencak silat di Merpati Putih, saya kan pernah ikut karate juga. Iya. Dan kakek saya dulu Merpati Putih dan dia judo. Jadi 2 bela diri sekaligus dia kuasai. Nah, saya bicara sama kakek saya mau judo dong gitu. Kakek tidak mengizinkan karena pada saat itu ada story yang jelek juga dari judo terhadap kakek saya. Nah, dia naruhnya ke pencak silat atau karate dulu sebelumnya. Nah, setelah saya karate itu SMP atau SD saya lupa, saya belajar karate. Terus kakek bilang, kamu mau ikut pencak silat nggak? Karena masih satu komponen nih, yang dimana ini masih martial art. Boleh nyoba gitu. Tertarik lah. Sebelum ke Merpati Putihnya saya udah ada beberapa perguruan juga sebelum ke Merpati Putihnya. Nah, karena belum fokus kan, coba dulu si kakeknya bilang coba dulu. Masih labil lah. Masih labil, baru saya terakhirnya itu di Merpati Putih. Terus takut nggak sih mukanya hancur, bonyok gitu, jadi jelek? Sejauh ini sih karena saya suka, saya nggak pernah kepikiran habis itu sih, nggak kepikiran sih. Ya, jadi kalau udah pasti, namanya kita bela diri pasti ketendang, pasti kepukul, jadi tidak ada kepikiran untuk pukul pecah, hancur, berdarah, nggak pernah kepikiran habis itu. Karena udah beberapa kali juga mengalami hal yang lebih parah dari itu sih. Tapi kemarin sempat darahan ya nggak sih? Iya, sempat berdarah lawan Hendrik. Yang kita tahu kan Hendrik punya power yang besar, tangan juga dia punya besar, badan juga besar, kaki besar, semua pokoknya besar. Nah, jadi pada saat di ronde pertama saya kecolongan strike atau jab, saya juga lupa pada saat itu. Nah, di situ saya udah mulai goyang sedikit, tapi saya tahu harus bikin apa. Tapi saya melihat udah ada cucuran darah di hidung. Iya, sempat juga tuh ngeliat di pertandingan tuh ke lantai juga kan. Ada tetesan gitu sedikit lah. Kalau itu mah udah biasa lah ya, keluar kecap gitu. udah biasa. Di latihan juga kita pasti seperti itu juga. Karena harus ngerasain juga kan. Oke Mas Ari, kayaknya udah cukup nih perbincangan seriusnya mengenai tadi. Nah, Mas Ari boleh dong kasih saran ke teman-teman yang mungkin pernah ngalamin yang namanya patah tulang setelah latihan. Terus gimana cara untuk meyakinkan untuk balik lagi nih untuk semangat untuk latihannya? Tidak ada yang gimana ya bilangnya. Kalau orang yang pernah cedera, dia pasti menemukan pasti ada titik down. Nah, itu diri dia sendiri sih. Untuk itu diri dia sendiri. Dari Mas Ari sendiri deh. Karena saya pernah beberapa kali ketemu orang yang sama seperti saya. Kalau dia memang mau bertanding kembali. Tapi kalau ya dia enggak, ya dia cukup sampai di situ. Untuk motivasinya pada saat itu, kalau bagi saya belum merasa puas. Karena saya cuma berhenti di daerah di mana impian saya waktu itu adalah minimal saya masuk di internasional. Atau di nasional, di nasional, dan saya go to internasional di pencak silat itu sendiri. Nah, motivasi itu mungkin yang bikin saya semangat pada saat ini masih ingin bertanding, dan saya
berapa pekan yang lalu pernah bilang juga, berbicara kepada pelatih saya, umur saya segini, saya harus main di international fight. Kalau tidak saya akan Oh, udah punya planning? Udah ada planningnya, kalau tidak saya akan pensiun lebih dini. Itu di umur berapa Mas rencananya untuk? Karena saya masih muda sih ya, masih muda, Iya. masih 23 mungkin 28 minimal saya udah harus ada di internasional ya? Yes, international fight. Oke, jadi Itu target sahabat TMP dari saya sama pelatih. Oke sahabat TMP, kalau misalnya kalian pernah mengalami cedera yang sama kayak Mas Ari juga, kemudian mau bangkit lagi, intinya kita harus balik lagi nih, apa sih tujuan kita ya kan untuk kesananya, apa sih yang menjadi mimpi kita, jangan berhenti di tengah jalan, sebenarnya itu kan Mas. Iya. Oke Mas Ari, kayaknya udah cukup nih perbincangan kita. Thank you banyak Mbak Fitri, ya. thank you banyak. Oke, terima kasih banyak untuk sahabat TMP yang udah menonton video sampai selesai. Nah, nanti kita bakal ketemu lagi dengan bintang tamu lainnya yang pastinya bakal lebih seru dan lebih men-share semua pengalaman mereka. Dan nanti kita ketemu lagi di next episode. Dadah!